Halo teman-teman ATLM tingkat 3B. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan materi kepada teman-teman tentang PJK atau penyakit jantung koroner. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya tetap ikuti video singkat ini ya. Jangan di-skip dan simak secara baik. Selamat menyaksikan. Pengertian penyakit jantung koroner atau PJK. PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau biasanya disebut aterosklerosis. Ini saya akan menjelaskan tentang etiologi atau penyebab. Etiologi atau penyebab adalah penyakit jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak pada dinding dalam pembuluh darah, jantung atau pembuluh koroner, dan hal ini lama-kelamaan diikuti oleh berbagai proses seperti penimbunan jaringan ikat, perkapuran, pembekuan, dan dapat menimbulkan berbagai akibat yang cukup serius dari angina pasteuris atau nyeri dada sampai infak. Selanjutnya, ada dua jenis proses penyebab terjadinya PJK. Yang pertama adalah proses aterosklerosis. Proses aterosklerosis adalah terbentuknya plak di dalam arteri pembuluh darah jantung. Plak terdiri dari kolesterol yang berlebihan, kalsium, dan bahan lain di dalam pembuluh darah yang lama-kelamaan menumpuk di dalam dinding pembuluh darah jantung. Kemudian proses yang kedua adalah proses trombosis. Proses trombosis ini terjadi akibat timbunan lemak dalam pembuluh darah, bukan hanya berisi lemak, namun juga jaringan bekas luka akibat adanya kolesterol. Patofisiologi. Bila terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol, maka kolesterol dalam darah bisa berlebih atau hiperkolesterolemia. Kelebihan kadar kolesterol dalam tubuh akan disimpan dalam lapisan dinding pembuluh darah arteri yang disebut sebagai plak atau ateroma. Apabila makin lama plak yang terbentuk makin banyak, akan terjadi suatu penebalan pada dinding pembuluh darah arteri. Kejadian ini disebut sebagai aterosklerosis atau terdapatnya ateroma pada dinding arteri berisi kolesterol dan zat lemak lainnya. Hal ini juga menyebabkan terjadinya arteriosklerosis atau penebalan pada dinding arteri dan hilangnya kelunturan dinding arteri. Bila ateroma yang terbentuk semakin tebal dapat merobek lapisan dinding arteri dan terjadi pembekuan darah atau trombus yang dapat menyumbat aliran darah dalam arteri tersebut. Gejala klinis 1. Nyeri dada. Gejala nyeri dada dirasakan oleh sepertiga dari penderita penyakit jantung koroner. Nyeri dirasakan di bagian tengah, menyebar ke leher, lengan, dan dagu. Yang kedua, sesak nafas. Sesak nafas berhubungan dengan kesulitan bernafas yang disadari dan dirasakan usaha tambahan untuk mengatasi kekurangan udara. Yang ketiga, berdebar-debar atau palpitasi. Keluhan lain yaitu debaran jantung tidak seperti biasanya. Debaran jantung lebih keras dari irama jantung yang tidak teratur atau aritmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda lainnya. Yang pertama, biasanya kadar lemak yang tinggi akan menimbulkan gejala. Kadang-kadang jika kadarnya sangat tinggi endapan, maka lemak akan membentuk suatu penumpukan lemak yang disebut skertoma di dalam tendo atau urat daging dan di dalam kulit. Yang kedua, demam atau suhu tubuhnya itu umumnya sekitar 38 derajat Celcius. Yang ketiga, muntah dan mual dan perut bagian atas kembung dan sakit. Yang keempat, muka pucat. Yang kelima, kulit menjadi dingin atau basah dan badan bersimpah peluh. Yang keenam, gerakan menjadi lambat atau kurang semangat. Yang ketujuh, sesak nafas. Yang kedelapan, cemas atau gelisah. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, pingsan. Risiko penyakit jantung koroner. Faktor risiko penyakit jantung koroner, faktor penyebab atau faktor pada pria. Risiko terjadinya penyakit jantung koroner dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu
Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang A, gender, yang B, usia, C, keturunan. Yang kedua, faktor risiko yang dapat diubah. Yang A, diet, yang B, dislipidemia, C, obesitas atau kegemukan, D, hipertensi atau tekanan darah tinggi, E, kurangnya aktivitas fisik, F, diabetes mellitus, G, merokok. Yang ketiga, faktor psikososial, yaitu A, stres. Oke, selanjutnya pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi PJK atau penyakit jantung koroner. Nah, dalam laboratorium ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman ATLM untuk mengidentifikasi PJK atau penyakit jantung koroner. Oke, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan trigliserida. Yang ketiga adalah pemeriksaan LDL kolesterol. Dan yang keempat pemeriksaan HDL kolesterol. Dan yang kelima adalah pemeriksaan HSCRP.